Itu dari 2 penerbit yang aku kirim. Dan dua-duanya ditolak. Aku mulai coba cari mentor gitu. Karena kan selama ini aku sendiri, nggak ada siapa-siapa. Bahkan orang tuaku pun nggak tahu ini anak ngapain pulang sekolah di kamar, mengunci diri, lupa makan, lupa minum. Belum lagi aku harus bergumul dengan masalah kesehatan. Jadi aku benar-benar kayak jatuh sejatuh-jatuhnya sih menurut aku. Tapi nggak tahu kenapa pas aku SMA itu, aku kena bakteri yang sebenarnya nggak bisa diidentifikasi sih di Indonesia waktu itu. Jadi waktu mami hamil 5 bulan, mami tuh kena usus buntu. Katanya dokternya itu bilang aku tuh kena obat bius gitu loh. Sebenarnya aku harusnya dibuang. Karena apa? Kalau aku tetap lahir mungkin ada resiko aku cacat gitu. Halo Gen Sisi Podcast, apa kabar? Aduh, hari ini saya kedatangan tamu yang cukup eksklusif atau cantik. So, siapa namanya? Dia seorang novelis, betul ya? Seorang novelis namanya Elvira Natali. Kita mau tahu dong, Elvira. Memang Elvira ini kan sebagai novelis ya, tapi selain nulis gitu, ada kegiatan yang lain nggak sekarang ini? Kebetulan aku baru mencoba something new sih. Apa tuh? Aku kemarin rilis single sekuler gitu. Dia penyanyi. Gitu ya? Ciptain lagu sendiri atau ada lagu seseorang yang enggak, jadi kebetulan dulu produser musik yang pernah join di produksinya novel aku yang difilmkan itu ketemu lagi sama aku di tahun-tahun kemarin. Jadi kita terlibat obrolan lah, terus kayak house life segala macem. Terus tiba-tiba ada temannya lagi bertamu waktu itu. Nah terus temannya ini kebetulan komposer dan dia bikin lagu kan. Terus dia cuma nanya, kamu coba dong nyanyiin lagu ini gitu. Ya udah, terus dari situ aku nyanyiin. Ya udah, abis itu aku pulang seperti biasa, tapi berapa waktu kemudian aku kayak dikontak gitu, ditanya mau nggak kalau misalnya kita coba garap ini gitu. Karena kalau kemarin abis dengar suaraku kayak ada nyawanya aja gitu lagunya di aku. Asik. Ya udah. Judulnya gitu. apa? Judulnya Penyendiri. Penyendiri. Oke. Iya. Tapi nggak kelihatan kok mukanya, nggak penyendiri kayaknya. Cukup introvert sih aku. Oke, let's see. Kita mau tahu ceritanya kan? Oke, so aku pengen tahu dan pemirsa juga pengen tahu cerita dan kisah dari Elvira. Seorang Elvira. Sebenarnya Elvira nih papa mamanya modelnya kayak apa sih? Didikannya kayak apa sih? Boleh tahu nggak? Sampai orang jadi novelis tuh something loh menurut saya, karena bisa menumpahkan pikiran, hati, muncul pikiran lalu kepada tulisan. Aku hidup di keluarga yang bisa dibilang cukup strict ya. Strict dalam arti aku selalu diberikan kebebasan untuk menjalankan hobi aku gitu dari kecil. Berarti nggak strict dong? Sebentar, belum. Oke. Maksudnya orang tua tuh ya udah kasih aja explore selama itu positif. Kayak contoh dari kecil aku udah di lesin lukis, piano, sempoa, bahasa segala macem kan. Banyak ya. Iya, jadi waktu zaman aku kan sekolah tahun 2001 tuh aku SD. Aku masih ingat tuh pelajaran cuma 4 sebenarnya. Cuma ada bahasa Indonesia, mathematics, PPKN ya, sama agama kalau nggak salah. Tapi setelah pulang sekolah tuh aku benar-benar udah kayak belajar Mandarin, belajar Inggris, terus pelukis, ya pokoknya terus piano juga. Jadi dari kecil memang strict tuh dalam arti ya ini anak jangan sampai nganggur-nganggur gitu. Ya, jadi aku jadi cukup terbiasa dengan banyak kegiatan sepulang sekolah. Belum lagi sempoa juga gitu kan. Jadi ya cukup sibuk, dan sampai besar itu aku sempat sebenarnya mau kuliah seni. Karena aku di waktu SMA kan aku mulai suka nulis. Cuman orang tua aku sih lebih kayak pengennya aku masuk sekolah bisnis gitu. Dan aku sempat bergumul juga sih waktu itu, karena aku kan pas SMA aku ngambil IPA. Ngambil IPA karena apa? Karena aku nggak suka ekonomi kan. Masa aku udah capek-capek ngambil IPA, terus waktu kuliah aku disuruh economics, sesuatu yang
aku nggak terlalu Suka. yang aku avoid dari lama. Tapi ya waktu itu aku cuman percaya aja sih. Ya udahlah, kalau aku memang harus ditempatkan di sini, pasti Tuhan punya rencana. Jadi ya udah, walaupun awalnya ogah-ogahan, tapi akhirnya aku lulus juga sih tepat waktu. Jadi itu cukup, definisinya cukup strict adalah tidak membiarkan anaknya nganggur-nganggur. Dan ya kalau misalnya aku mau sesuatu, ya lebih kepada mereka tuh, ya aku harus tetap ngikutin mereka. So far aku menilainya cukup baik sih ya. Kalau ditarik sampai hari ini, itu pokoknya memang itu yang terbaik gitu menurut aku. Amin. Amin. Semoga itu juga yang terbaik buat sesuai dengan rencana Tuhan atas hidupnya Elvira. Amin. Amin, pasti. Oke, so kita pengen tahu juga sebenarnya Elvira itu anak berapa saudara sih? Karena kayaknya difokusin banget nih ya. Banyak loh tadi tuh lesnya, apakah memang cuma satu-satunya? Jadi sehingga kamu nggak boleh nganggur ya. Jadi masuk dalam pantauan orang tua yang kayaknya segitu strictnya. For the first 5 years, yes, aku anak tunggal. Tapi lalu aku punya adik cowok. Oke. Dan setelah itu adik aku kayak lebih lucky sih, karena dia nggak pakai gitu. Jadi mungkin ya benar kata orang kali, kalau anak pertama memang semuanya tercurahkan di situ. Lucunya aku sama adik aku nih lahirnya sama-sama Natal, nggak tahu kenapa. Dan ini nggak sesar, nggak operasi, iya, dua-duanya normal. Wow. Lucu kan? Lucu, iya. Adikku Natal 2001. Ih. Jadi fun fact-nya kayak gitu. Oke. Wow. Aku juga bingung kenapa dia itu kayak nggak mau keluar gitu waktu tanggal 24. Padahal my mom udah kayak yang bukan berapa bolak-balik gitu, tapi dia nggak mau keluar sampai jam 00.25 waktu itu katanya. Akhirnya dia baru keluar. Wow, oke. Jadi ulang tahunnya barengan dong ya? Selalu bareng. Setiap tahun kita selalu dirayakan bersama. Oke, so kan kamu sudah lulus tuh dari yang namanya bisnis ya? Iya, aku kebetulan lulus di jurusan branding. Branding jadinya? Jadi aku bukan kayak manajemen gitu, bukan. Branding dan digital marketing. Yang aku bilang tadi terbaik tuh kenapa? Karena setelah aku lulus eranya ini sekarang begini gitu. Jadi kan nggak ada yang kebetulan. Iya, jadi ilmunya kepakai kan. Even buat karya-karya aku gimana to promote atau apa gitu kan, ya ada base-nya lah dari kuliah itu yang aku bilang tadi. So, terus gimana sih ceritanya ya dari kuliahnya as a branding, terus tapi kok sekarang jadi malah menekunnya justru lebih ke menulis? Itu back to senior high school era sih sebetulnya. Jadi waktu itu aku memang suka baca buku. Dari kecil aku suka baca buku. Aku memang udah selalu dikasih banyak buku juga, magazine, koran gitu. Aku juga kadang-kadang, ya meskipun koran aku nggak baca beritanya, cuman kan dulu kayak ada cerita-cerita anak gitu kan di koran. Nah itu aku juga suka baca-bacain gitu. SMP aku suka baca, dan awalnya aku cuma bosan di kelas. Cuman bosan, aku nggak tahu mau ngapain. Ini gurunya killer, terus remit-remit terus. Akhirnya aku cuman ya udahlah, daripada aku ketiduran atau daripada aku kelihatan nggak fokus, I'm trying to do something yang terlihat aja aku kayak belajar, tetap ada di fokus di kelas itu. Ya udah, aku nulis gitu. Jadi itu ceritanya. Terus dari situ aku menulis cerpen, tapi udah ketebelan banget. Jadi akhirnya aku pindahin lah tulisan itu ke notebook. Dulu kan aku belum punya laptop, itu notebook. Setelah itu kok jadi tebel banget. Kayaknya ini mah ceritanya novel gitu, bukan cerpen, bukan cerbung juga. Ya udah, terus dari situ aja mengalir, tiba-tiba jadi, kalau di print itu 150 atau 180 halaman lah. Panjang banget. Terus aku cuma mikir aja, ini udah kayak gini, udah sejauh ini kok mau diapain gitu. Terus aku coba untuk browsing, bisa nggak sih kalau cerita aku ini jadi diterbitkan oleh penerbit ya, jadi novel. Jadi waktu itu berbekal informasi yang minim dan nggak ada pengalaman, ya aku ternyata menemukan syarat-syarat untuk kirim tulisan itu ke penerbit. Waktu itu lucu juga sih, waktu itu aku kan punya printer. Tapi printerku itu pakai yang cartridge, bukan pakai yang liquid itu. Jadi aku selalu nggak cukup kan untuk ngeprint ini.
Ini fun fact yang aku kayak belum aku kasih tahu juga sih di mana-mana. Jadi aku tuh sampai bolak-balik minjem printernya omku di kantor. Kayak aku selalu numpang. Jadi setiap pulang sekolah, aku numpang untuk boleh nggak om, permisi ya om, aku pengen ngeprint nih, printer aku nggak muat nih, jebol nih kalau kayak gini. Ya udah nggak apa-apa, pakai aja gitu. Ya udah, terus aku kan ngeprint nggak cuman satu pieces gitu. Aku ngeprint ada 3 lah, karena aku mau baca sendiri, terus aku mau kirim ke penerbit A, ke penerbit B. Jadi aku benar-benar menghabiskan kertas dan tintanya sih sebetulnya. Cuman ya udah, dan listrik omku juga berarti. Ya udah, habis itu aku clippingin sendiri, terus aku coba untuk kirim by post dulu kan. Terus dikirim ya waktu itu aku nggak ada ekspektasi, aku cuma pengen tahu aja. Katanya kan kalau kita kirim 3 bulan bakal dibales nih, either itu ditolak ataupun diterima. Ya udah, aku tunggu terus gitu. Setelah 3 bulan itu ternyata bener ada balasan. Itu dari 2 penerbit yang aku kirim. Berbeda. Oke. Dan dua-duanya ditolak. Dan itu benar-benar 2 clipping yang tebal itu, yang kayak skripsian, itu dibalikin ke rumah. Dan itu masih ada sih sampai sekarang di rumah di Lampung. Jadi kayak itu nggak akan aku buang sih sampai kapanpun. Karena itu kan milestones pertama aku ya. Itu evidence perjuangan pertama aku untuk jadi seorang novelis gitu. Itu kan pertama kali meyakinkan diri bahwa cobalah gitu ya. Iya, betul. Ya nggak tahu ditolak atau diterima, ya puji Tuhan. Tapi sebagai manusia pasti waktu saat menerima kata ditolak gitu, perasaannya gimana? Ini jujur kalau waktu itu at that moment, karena aku nggak ada ekspektasi, dan mungkin karena aku masih muda banget lah ya. Waktu itu kan aku baru umur mungkin sekitar 14-15. Jadi di zaman-zaman itu aku orangnya sangat nothing tulus. Kalau misalnya kayak semua nggak ada beban kan, ibaratnya ya udah, seandainya aku ketolak, aku kehilangan apa? Kan nggak ada. Aku kemarin cuman iseng gitu. Kalau ini diterima puji Tuhan, kalau nggak diterima ya udah, aku mau tahu kenapa gitu. Jadi di situ sih belum ada rasa-rasa yang menyedihkan. Beda kalau sekarang tuh beda. Jadi memang waktu itu memang nggak ada harapan apa-apa, tapi ya sebenarnya ada ada sesuatu dari dirimu yang itu men-challenge diri sendiri. Ternyata oh gitu aja ya rasanya gitu ya. Oke, so itu kan akhirnya ditolak dan terus diterima dan fine aja. Tapi itu tidak meluluhkan niatmu untuk menulis ya? Nah, justru aku dari situ makin penasarannya makin tinggi gitu kan. Oh. Jadi begitu dibalikin kan, kalau pada waktu itu ya, waktu semuanya masih cukup konvensional, si editor ini juga ngirimin surat gitu. Ya dengan berat hati naskahnya ditolak karena A, B, C, D. Oh, ada alasannya. Ada alasannya. Jadi aku ya baca, terus aku berpikir aja, aku harus perbaikin. Karena aku memang tahu sih, aku benar-benar nggak ada base nulis. Jadi untuk nulis titik koma tanda petik aja aku masih letaknya salah gitu. Jadi aku sangat mewajarkan lah kenapa ini nggak diterima gitu. Jadi sebenarnya itu jadi buat pembelajaran, malah dapat koreksi, dapat kritik, tapi itu menjadi memperbaiki diri dan menjadikan semangat selanjutnya. Betul ya? Betul. Oke, selanjutnya bagaimana? Terus tiba-tiba akhirnya tidak patah semangat, merenov dari tulisan itu atau membuat tulisan yang baru? Jadi waktu itu karena aku begitu penasaran, aku mulai coba cari mentor gitu. Karena kan selama ini aku sendiri, nggak ada siapa-siapa. Bahkan orang tuaku pun nggak tahu ini anak ngapain pulang sekolah di kamar, mengunci diri, lupa makan, lupa minum. Ya paling dimarahin aja kan. Tapi kan aku nggak ngomong aku lagi ngapain gitu. Terus aku cuman, waktu itu zamannya Facebook sebetulnya. Jadi aku mulai coba cari komunitas di situ, kontak penulis yang aku baca bukunya. Aku cari aja di Facebook, terus aku ajak kenalan, terus aku bilang, iya kak, aku baru baca nih bukumu gini bagus kan. Kok kamu bisa diterbitin, apa sih? Ya tips and trick lah biasa, cari-cari ilmu dan sharing dari mereka. Terus lama-lama aku menemukan satu editor dari Gramedia gitu. Kebetulan dia baru resign dan menjadi freelancer. Jadi dia punya banyak waktu
untuk menjelaskan itu. Oh, oke. Dan aku berteman lah sama dia, jadi aku bilang aku pengen deh dibimbing, bisa nggak Mbak Dona, bisa nggak bimbing aku pengen banget lo punya karya aku yang diterbitkan di Gramedia misalnya gitu kan. Terus sama-sama ya udah dibimbing, kayak dikasih tahu ya jadi kamu harus gini harus gitu, pokoknya aku kayak ikut kelasnya, dan tiap minggu tuh aku seperti preview gitu, preview dari progres tulisanku. Misalnya konflik aku kurang kuat yang kemarin segala macam, jadi aku semua aku pelajari, aku perbaiki, dan ujung-ujungnya cerita yang aku kirim berikutnya itu sangat berbeda dengan yang aku ditolak gitu. Karena kan udah mengalami koreksi, revisi. masukan, revisi gitu. Jadi ya. aku bukan revisi sebenarnya, aku rewrite. Jadi diulang lagi ya? Semuanya diulang. Oke. So, ini kisahnya Elvira adalah tentang novelis, artinya dia adalah penulis ya. Aku pengen tahu lagi nih, karena seperti tadi juga Elvira bilang kan, sebetulnya Mama tuh punya harapan atas Elvira adalah sebagai apa, tapi sekarang apa yang dilakukan dan kesibukannya Elvira itu berbeda gitu kan. Nah, apakah karena kamu melakukannya diam-diam, terus sampai akhirnya Mama tahu, so what happened? How to explain? Ya, jadi intinya selama aku kuliah waktu itu, aku cukup sibuk di kampus. Waktu itu aku memang udah dibilangin, intinya dari kecil kamu tuh kalau waktunya sekolah, nanti akan ada waktunya kerja gitu kan, nggak usah khawatir, semua akan ada waktunya gitu. Tapi kan namanya juga passion gitu ya, susah dilawan. Jadi untungnya semasa kuliah aku tuh udah punya stok yang aku tulis waktu liburan, uang kelulusan SMA. Jadi ya sebetulnya waktu kuliah itu aku menerbitkan apa yang udah ada aja gitu. Jadi aku tidak mengalami bentrok yang gimana sih, karena kan aku memang fokus kuliah. Nah, ini dimulainya setelah lulus sebetulnya, karena setelah lulus kan orang tua aku sebenarnya mengharapkan aku meneruskan usaha gitu. Cuman aku yang kayak merasa aduh capek lah, napas dulu ya, udah 4 tahun nih ngos-ngosan aku kuliah bisnis gitu. Aku rasanya pengen kerja yang aku mau lah gitu. Aku pengen punya my space, terus aku pengen explore hal yang memang ya aku tahan selama 4 tahun ibaratnya gitu. Bahkan kan kalau mikir gampangnya dulu, ya kalau mungkin aku 4 tahun nggak kuliah bisnis, aku mungkin karir aku udah lebih melesat lagi atau apa, kan kita nggak tahu gitu misalnya. Tapi ya sudahlah, aku mencoba untuk memulai lagi, berarti kan memulai lagi. Nah, untuk memulai lagi ya nggak gampang banget, karena aku kayak udah loss of world gitu. Dunia menulis itu selama aku tinggalkan kuliah, dia sudah berkembang sangat pesat. Contohnya aja sesuatu yang signifikan adalah Wattpad. Jadi penulis Wattpad mulai bermunculan. Pokoknya trennya udah beda banget. Sama yang dulu kita bikin buku biasa. Terus dari cara kita apply ke penerbit untuk mau cerita kita diterbitkan pun udah berbeda. Karena ya itu tadi, karena adanya Wattpad kan penulis tuh menjamur. Biasanya penerbit itu lebih memilih naskah-naskah yang udah jutaan views segala macem. Nah itu tuh, jadi trennya udah berubah. Jadi justru penulis-penulis yang original from the hard copy gitu, kayak aku dan angkatan aku tuh mulai nggak kedengeran sebetulnya. Mulai kayak hilang. Sebenarnya kita bukan berhenti menulis, tapi kita lebih banyak bermigrasi. Misalnya ada yang jadi editor, ada yang jadi kreatif, kepala kreatif apa, misalnya kayak gitu. Tapi bukan menulis karya kita sendiri gitu. Karena kita yang ya nggak tahu kok tiba-tiba kita malah jadi naiknya jadi mentor gitu, membimbing penulis-penulis yang baru. Kayak gitu, punya karya yang bagus aja jadi nggak cukup. Kalau dulu kan yang penting kita apply, naskah kita qualified, quality-nya oke, kita bisa terbit. Kalau sekarang apalagi ini udah 2024, itu makin susah sih. Makanya orang bilang untuk mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada untuk memulai, itu betul. So berarti kan sekarang sudah mengalir dengan apa yang dicita-citakan dan diingini sama Elvira ya. Bagaimana kondisi papa dan mama dengan bisnisnya yang akhirnya harapannya kan berarti kan sudah
ya sudah, jadi biarkan Elvira berjalan dengan panggilannya dan harapannya dan passionnya gitu. Gimana dengan mereka sekarang? Kalau aku melihat keadaan gitu, dan setelah aku juga banyak berdoa, justru aku melihatnya aku yang harus help them sih pada akhirnya gitu. Jadi meskipun sekarang aku menulis atau misalnya punya lagu atau apapun lah yang aku jalankan dengan passion, pada akhirnya aku akan tetap membantu mereka kok gitu. Ini benar-benar jadi menyadari ya at the end, karena memang kayaknya memang mereka perlu bantuan, jadi menyadari sendiri. Satu, iya. Kedua, menurut aku sesuatu yang kalau kita itu di push gitu, kita malah jadi kayak makin away lah gitu kan. Tapi ketika kita didiamkan dan kita dibuat berpikir sendiri lah gitu dengan diri kita, introspeksi, dan ya udah kita ibaratnya terserah, ini kamu experience sendirilah pengalaman hidup kamu gimana, itu malah jadi lebih efektif sih menurut aku. Mami, papi, jadi tahu ya. Ini benar-benar mungkin strategi yang tanpa sadar yang mungkin dilakukan sama papa mama ya, yang akhirnya ditangkap sendiri, dan saya yakin itu tuntunan Tuhan. Pasti, amin. Betul. Oke, so kan karena Elvira ini menulis ya, saya pengen tahu bagaimana menuangkan dan apa ada sesuatu yang khususkah dari Elvira untuk menuangkan pikiran ke dalam tulisan? Sebenarnya inspirasi itu datangnya bermacam-macam. Oke. Kadang ada yang kita lagi bengong aja bisa datang. Tapi memang benar yang aku bilang, semakin dikejar semakin menjauh. Jadi kalau kadang aku kayak, aduh, aku berpikir begitu keras, aku nggak dapet apa-apa sih. Aku malah dapat sakit kepala doang. Jadi mulai dari buku-buku ke 4 itu aku lebih kayak banyak merenung, kayak udahlah, aku nggak mau terlalu ngoyo gitu bahasanya. Jadi yang penting kalau ide itu matang dan ide itu udah di-approve penerbit, ya udah. Kalau nulisnya nanti revisinya panjang, editingnya panjang, banyak ide yang kemudian berkembang, ya that's not always a bad thing. Kalau dulu kan aku terlalu idealis nih, aku kayak, ini kenapa sih naskahku direvisi-revisi kayak gini gitu kan. Jangan pernah menolak perubahan, karena perubahan itu membuat diri kita itu berevolusi ke tempat yang lebih baik gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Karena contohnya novel aku yang terbaru ini, Yang Mangata itu, fun fact-nya kan udah aku tulis juga dari 2018. Tapi kan terbitnya baru 2024 nih. So it takes 6 years kan. Terus aku pikir-pikir, ya kayaknya emang beneran terbitnya emang lama banget sih. Tapi kalau waktu itu terbit, aku belum ada ide yang lebih advance untuk menggodok konfliknya, atau aku belum ada ya dialog-dialognya atau scene per scene-nya, adegan-adegannya itu aku nggak bisa bikin yang kayak gini ya, karena ini direvisi last minute gitu. Jadi kalau waktu itu terbit, ya kayaknya nggak bakal semaksimal yang ini gitu. Oke, jadi penulis tuh ternyata kalau dengar dari Elvira ya, saya rasa menjadi orang yang sabar kayaknya ya. Yes, sangat sabar. Ya kan, nulis satu apa idenya, lanjut lagi tulis lagi, berat ya. Tapi you enjoy ya, kamu enjoy banget ya? Ya pasti ada roller coasternya juga sih. Oh oke. Apa tuh? Kalau misalkan udah roller coasternya tuh kayak apa? Ya contohnya di dalam proses menunggu itu, Menunggu. waiting is boring. Ya oke lah, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi ini kayak 6 tahun. Aku kan di tengah-tengah itu aku jadi mempertanyakan kan. Iya. Sebenarnya aku nih penulis apa bukan sih? Aku tuh masih cocok di sini nggak sih? Kayak gitu. Jadinya kayak jadi krisis identitas juga. Ya 6 tahun itu aku gimana dong? Aku kayak nggak berkarya gitu kan bahasanya. Jadi aku udah setelah lulus aku ke pressure nggak mau nerusin orang tua dulu, nggak mau bantu, tapi kok kayaknya aku ini juga nggak memunculkan karya apa-apa. Jadi kan aku terlihatnya, Vira juga nggak ngapa-ngapain, Vira ini nggak kerja ya, ibaratnya gitu kan. Padahal aku kan, di balik layar aku struggle banget, nanti tulisan aku gini, terus belum lagi aku harus bergumul dengan masalah kesehatan. Jadi aku bener-bener kayak, ya jatuh sejatuh-jatuhnya sih menurut aku. Karena kan manusia cuma bisa
ngelihat apa yang kelihatan kan. Tapi our struggle, our problems, our sadness, torture, vulnerable, itu cuman kita doang dan Tuhan yang tahu gitu. Dan orang kan pada intinya nggak peduli sama proses kita. Sebenarnya orang cuman mau lihat resultnya gitu. Contoh kan kadang aku suka sebel aja gitu. Ada orang yang misalnya nanya, wih Vira bikin buku baru ya, misalnya gitu kan. Jadi kapan nih buku selanjutnya? Enak banget nanya-nanya ya kayak gitu. Maksudnya emang bikin buku segampang itu. Dan kamu kayak ya ibaratnya mungkin juga nggak baca atau nggak beli, nanyanya enak banget gitu kan. Ya cuman lama-lama aku kayak ya udahlah biarin aja, mungkin maafkan aja lah Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Bisa gitu. Pasti ada sisi sebelah sih kayak gitu. Oke, ya itulah roller coasternya ya. Iya, ya aku juga belajar bahwa sometimes ya nggak usah pedulin orang deh. Maksudnya orang nggak tahu kan. Yang penting kalau Tuhan ngelihat kita hidup benar, terus kita bener-bener usahain itu, ya udah pasti Tuhan nggak tinggal diam sih. Cuma mungkin memang belum waktunya. Lama-lama aku accept it juga, walaupun itu susah karena lama banget Tuhan aku kayak nggak ngelihat matahari ya, ini selalu hujan gitu. Battle sama orang tua, battle sama diri aku juga, battle sama surrounding juga, karena kan pasti maksudnya ya secara mata keluarga besar aku yang lain mungkin kan ngelihatnya juga sama gitu. Tapi kan lama-lama sekarang ya mungkin mereka bisa lihat bahwa aku mengerjakan sesuatu, cuma waktu itu memang belum waktunya Tuhan untuk diterbitkan gitu. Ya itu ya, kembali kalau saya lihat sebagai penulis itu memang harus sabar ya, dan sabarnya banyak gitu ya. Dia merenung, terus belum lagi menghadapi netizen. Sebenarnya menurut aku semua hal sih, even semua kayak hal ya? bisnis pun sama kan. Orang cuman kayak open the business terus kayak mau lihat ramai atau sepi, misalnya kayak gitu. Tapi kan mereka nggak tahu bahwa ya persaingan memang sekarang udah nggak seperti dulu, kompetitifnya jauh lebih tinggi. Karena ya maksudnya memang demand-nya tinggi tapi supply-nya juga banyak banget gitu. Makanya banyak, misalnya kalau orang buka rumah makan gitu, ya mungkin kayak setiap hari kita lihat ada yang baru, tapi untuk mereka tutup pun juga pada cepat. Yes, betul. Turnover jadi sama juga aja lah ya, tinggi banget. Iya, jadi orang kan cuma bisa gampang, dia baru buka ini, terus kayak udah tutup tuh gitu. Ya coba aja dia yang suruh buka gitu ibaratnya kan. Iya. Kita kembalikan ke dia ya. Oke. So, tadi ada spill tentang keadaan dan kesehatan dari Elvira ya. Boleh tahu apakah memang ada yang akhirnya mengganggu dalam kegiatan atau hal-hal yang lebih lagi? Karena orangnya sibuk banget nih gitu. Tapi kalau misalkan ada terhambat gara-gara kesehatan fisik dan itu akhirnya mengganggu, kan sebenarnya tidak bisa lancar juga ya gitu. Apa sih kalau boleh tahu? Sebenarnya aku dari kecil tuh bayi sehat. Jadi aku nggak pernah sakit. Tapi nggak tahu kenapa pas aku SMA itu aku kena bakteri yang sebenarnya nggak bisa diidentifikasi sih di Indonesia waktu itu. Jadi aku berobatnya di luar negeri. Intinya itu menyerang pencernaan dan bikin aku setiap hari itu demam, pusing, panas gitu selama 1 tahun. Di SMA waktu itu? Jadi aku sempat nggak sekolah cukup lama, nggak ujian juga. Jadi aku bisa naik kelas karena ada keringanan dari sekolah. Aku boleh ngerjain tugas di rumah sama ujiannya di rumah. Wow, oke. Ya di tengah-tengah itu justru aku menulis gitu juga sebagai penghiburan aku waktu itu. Tapi ya balik lagi ya, berarti kan di balik penderitaan itu ada kemenangan juga. Jadi walaupun aku waktu itu secara fisik lemah banget, tapi aku juga nggak nyangka bahwa kelemahan itu menjadi kemenangan aku pada akhirnya, karena aku bisa launching buku yang difilmin juga gitu kan. Jadi perjalanannya sih emang chaos tapi luar biasa gitu. Jadi aku menganggap itu ujian hidup. Ujian hidup yang membuat aku kalah pada awalnya. Ya kalah karena apa? Aku nggak bisa sekolah. Itu kan sekolah adalah kehidupan aku, kewajiban aku pada saat itu. Aku juga nilai aku sangat tertinggal. Bahkan dulu kan ranking itu dipajang dan aku ada di paling bawah. Tapi kemudian kan setelah aku membaik, aku bisa, ternyata waktu kenaikan kelas itu aku ranking 10 gitu di kelas. Jadi not bad lah. Terus ya itu, aku bisa menulis yang aku bilang tadi, dan ujung-ujungnya kan bukunya terbit
di penerbit yang paling top pada saat itu dan ongoing lagi ke film. Itu kan sesuatu yang nggak pernah, ya kalau di Alkitab apa yang tak pernah dipikirkan oleh manusia gitu kan, tapi Tuhan membuatnya gitu. Ada satu titik merasa kecewa nggak? Kenapa aku yang sakit? Atau ini sakitnya kapan? Sembuh 1 tahun loh soalnya gitu loh. Sebenarnya bahkan untuk benar-benar aku recovery itu it takes 2 years. Jadi dari aku kelas 10 alias SMA 1, aku benar-benar baru dikatakan fit itu ya saat kelulusan SMA itu. Aku waktu itu mungkin saking sakitnya aku sampai nggak bisa merasa gitu. Karena kan aku cuma fokus, aduh sakit banget nih tiap hari gitu kan, sakit perut, muntah terus. Jadi aku sampai nggak ada pikiran kayak kapan ini berakhir. Aku cuman kayak asalkan ini hilang gitu. Maksudnya hari itu hilang aku udah seneng. Karena dulu tuh penyakit aku cukup misterius dan aneh. Jadi pendeta-pendeta juga sering doain aku gitu. Kirain ada kuasa jahat atau gimana gitu kan. Tapi ternyata ya it's pure, memang ada bakteri yang aneh aja gitu masuk ke dalam badan aku. Boleh nggak dikasih kesimpulan apa hidup buat Elvira? For me, life is a blessing lah from God gitu. Oke. Dari detik aku lahir ke dunia tuh perjalanan aku udah keren banget gitu. Maksudnya keren tuh dalam arti jadi waktu aku pas aku sakit itu, waktu SMA itu aku nggak sengaja denger my mom ngomong sama orang gitu. Jadi waktu mami hamil 5 bulan, hamil aku 5 bulan, mami tuh kena usus buntu, kan harus dioperasi. Sampai dia kan nggak bisa angkat gayung segala kan, karena apalagi juga hamil, nggak bisa mandi gitu. Terus waktu dioperasi, katanya dokternya itu bilang aku tuh kena obat bius gitu. Sebenarnya aku harusnya dibuang. Saya aku harusnya dibuang lah ya. Karena apa? Kalau aku tetap lahir mungkin ada resiko aku cacat gitu, atau aku idiot gitu, karena kan ya namanya terkontaminasi obat bius gitu. And it was like aku juga kaget gitu, aku nggak tahu selama belasan tahun aku hidup di dunia gitu kan, nggak ada yang cerita juga. Terus kayak gimana itu gitu? Aku minta cerita lengkapnya habis itu. I know that waktu itu ya mereka sangat bergumul lah. Aku itu harus bagaimana, mau tetap dilahirkan atau enggak, kan intinya seperti itu. Waktu itu katanya semuanya udah setuju untuk aku tuh ya udah tidak dilanjutkan lagi. Oke. Lalu tapi ada 2 orang yang bertahan gitu, tetap mau fight for me. So it's my mom and my grandma. Wow, oke. Terus ya pokoknya mereka yakin lah aku tuh akan baik-baik aja gitu. Ya maksudnya mami aku dulu tetap percaya Vira itu pasti akan baik-baik aja. Jadi lucunya waktu itu katanya waktu aku dilahirkan 25 Desember itu, the first thing yang papi lakukan itu adalah dia periksa kaki aku dulu. Ini lengkap nggak nih? Ada 2 nggak? Kupingnya ada 2 nggak? Pokoknya aku kayak di cross check satu badan gitu deh. Okay. Aku utuh atau enggak gitu. Dan ya puji Tuhan kan aku sampai hari ini normal. Sempurna. Terus aku juga nggak ada kelainan apapun gitu ya. Makanya aku percaya bahwa ya dari aku belum lahir aja tuh Tuhan punya rencana yang besar banget gitu. Karena udah diizinin aku lahir, terus aku melewati ini dan itu, sampai hari ini aku masih bisa bernafas, masih bisa ngobrol pun di sini dan sharing ini. Ya, it's such a big blessing lah buat aku. Amin. Oke, thank you banget ya buat kesimpulannya dan bagaimana Vira ini menilai kehidupan buat Elvira sendiri, campur tangan Tuhan buat kehidupannya sampai dengan hari ini. So, mungkin di luar sana banyak sekali anak-anak remaja yang mungkin lagi galau, dia bingung, mungkin lagi fight dengan panggilannya, atau mungkin talentnya bagaimana untuk mengembangkan dan lain sebagainya. Boleh nggak kasih pesan buat mereka untuk mereka punya motivasi yang benar terus diarahkan? Tolong dong. Aku ya nggak dipungkiri, aku sendiri sampai hari ini pun pasti kayak ada titik-titik down lah. Oke. Terutama kan karena ya di industri aku nggak mudah. Pasti ada banyak, even kayak kita udah mau tanda tangan kontrak hari itu aja kita bisa batal kan. Oke. Ya pasti ada down-downnya lah, banyak banget. Cuman ya keep going aja.
Kalau aku selalu ingat satu, kalau aku lagi lemah dan aku lagi kayak down sedown-downnya, aku selalu hitung blessing apa sih yang udah Tuhan kasih di hidup aku gitu. Nggak usah mikirin dari aku lahir sampai ini, ibaratnya sampai detik ini. Aku mikirin yang dari awal tahun ini sampai hari ini aja, itu udah kayak ibaratnya banyak banget. Soalnya kan seringkali manusia itu kalau dikasih masalah pasti kan lebih kayak kenapa Tuhan why me gitu kan. Tapi kalau dikasih berkat ya Asik. kenapa nggak why me juga gitu. Iya. Padahal kan sebenarnya itu sama aja, kita tuh nggak layak gitu. Betul. Ya jadi menurut aku ingat aja, hitung berkatnya, jangan hitung masalahnya, karena pasti berkatnya tuh lebih banyak gitu. Sama yang kedua sih, aku selalu ingat kalau aku lagi teruji berat kayak terasa di ujung tanduk, aku selalu ingat Ayub kan waktu diuji habis-habisan dia tulis kan, maksudnya dan ia mengetahui jalan hidupku, sekalipun ia menguji aku akan timbul seperti emas gitu. Amen. Jadi aku selalu kayak ya udah, aku kan lagi mau jadi emas gitu. Kalau jadi perunggu mah gampang-gampang aja. Namanya emas diasah, dipanasin lagi, dilebur lagi, dibentuk lagi, ya sakit sih, tapi ya udah, nilainya tetap sama kan, berharga gitu. Gold still gold gitu. Kayak gitu. Oke, itu dia pesan dan motivasi dari Alvira. Semoga itu menjadi pesan yang memberikan motivasi buat para pendengar, dan ini akan menjadi berkat dan berdampak buat yang mendengarkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.